Yang tadi yang awalnya disebutkan bahwa cara Allah memberikan ampunan itu ada dengan cara gratis, cara cuma. Nah, tapi ada juga Allah memberikan ampunannya itu, diberikan ampunannya itu berarti sebab. Dengan sebab, dengan sebab melakukan apa? Melakukan kebajikan. Allah ampunkan. Dengan sebab kita melakukan itu Allah ampunkan dosa kita. Dengan sebab melakukan kebajikan, dalam tanda kutip tanpa permohonan ampun dan penyesalan, hanya dengan berbuat kebajikan, dalam tanda kutip itu dengan sebab melakukan kebajikan itu tanpa permohonan ampunan dan penyesalan, hanya dengan berbuat kebajikan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengampuni dosa-dosa itu. Dengan sebab kita melakukan kebaikan. Tapi kita tidak ada minta ampun, tapi tidak ada minta ampun, tidak ada penyesalan. Itu bisa Allah ampunkan dosa itu. Di zaman Rasulullah SAW, ini ada sedikit. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang berdagang kurma, jual kurma, bernama Abu Yusuf namanya. Ketika sedang berjualan, datanglah seorang perempuan yang ingin membeli kurmanya. Di saat si perempuan itu memilih-milih kurma tadi, memilih kurma yang akan dibelinya, Abu Yusuf berkata kepada perempuan itu, apa kata dia? Kalau engkau mau kurma yang lebih baik, ada kita mau. Kata Yusuf tadi, ada seorang perempuan datang membeli kurma sehingga dia milih-milih. Kata Yusuf, kalau kau nak pengen yang elok, kurma itu ada yang lebih elok di kamar. Maka perempuan itu pun ikut ke kamar bersama Abu Yusuf. Sesampai di kamar, Abu Yusuf langsung mencium perempuan itu, kemudian perempuan tersebut pulang. Nah, setelah kejadian itu, Abu Yusuf bingung. Apa yang gawe dia tadi itu bingung dia. Bahasanya salah bahasanya. Lalu dia datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan menceritakanlah apa yang telah dilakukannya kepada perempuan tadi. Apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, wahai Abu Yusuf, rahasiakanlah kejadian itu. Jangan kau ceritakan lagi kepada orang lain. Kata Abu Bakar, kau rahasiakanlah. Apa yang kau lakukan tadi pada perempuan itu kau diamkan deh. Jangan kau cerita kepada orang lain. Dan taubatlah engkau kepada Allah. Itu kata Abu Bakar, sahabat Nabi. Namun ajaran Abu Bakar radhiyallahu anhu yang demikian itu tidak memuaskan bagi Yusuf tadi. Apa dia puas susunya apa yang disampaikan Abu Bakar tadi. Akhirnya Yusuf tadi kemudian dia datang lagi ke Umar bin Khattab, datang lagi ke kawannya lagi sahabat Rasulullah SAW, kami Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun jawaban Umar radhiyallahu anhu sama dengan anjuran Abu Bakar tadi, sama yang apa yang dikatakan Abu Bakar tadi. Kau jangan kau ceritakan lagi kepada orang lain, kau diamkan deh, tapi kau taubat kepada Allah kata. Jadi sama juga dengan Umar, apa yang katakan Abu Bakar sama. Sama dengan anjuran Abu Bakar yang juga tidak memuaskannya. Akhirnya Yusuf tadi yang berbuat pada perempuan tadi, yang perempuan tadi itu pergilah menemui Rasulullah SAW dan menceritakanlah apa yang terjadi, yang dilakukan pada perempuan itu ketika perempuan membeli tadi. Mendengar cerita itu, mendengar cerita yang demikian itu Rasulullah
aqimis sholata tarafayn nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Katanya ya, kata dalam Al-Qur'an tadi ayat yang menjelaskan kerjakanlah salat lima waktu. Kerjakanlah lima salat lima waktu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Kalau juga bilang Allah itu bilang supaya ya, mayat yang tinggal di waktu. Kenapa di dalam supaya itu ya? Sesungguhnya ya akan sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Ketika kita melakukan sholat lima waktu terus, di dalam sholat lima waktu itulah akan menghapuskan ya kesalahan-kesalahan itu. Ya dari segi wudhu itu sudah banyak yang menjatuhkan dosa gitu berat, yang menghapus dosa gitu. Di sembahyang itulah ya. Artinya apa? Artinya selagi bisa melakukan kebaikan, lakukanlah. Selagi bisa kita melakukan kebaikan, lakukanlah. Jalan. Agar apa? Agar ya kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan. Ya. Bahkan ya kita ngaji kok ya, kita belajar di majelis kok, majelis kerjaan itu kita belajar ini itu saat kok ya, belajar ilmu itu apa mengalahkan 70.000 ibadah. Berarti kita datang majelis itu belajar kita ilmu, datang dari rumah, keluar dari rumah, kemudian berjalan ke masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian lanjutkan majelis taklim, belajar ilmu, ya. Itu akan mengalahkan 70.000 ibadah, ya. Itu, apalagi di bulan puasa, apalagi saat ngajinya di bulan puasa. Dan di bulan puasa ya, kita sudah mengalahkan ya 70.000 ibadah. Itu besar. Besar nih yang baru itu mendatangkan majelis tak